Lang ya. Masih. Ya, sekarang ngetes. Gimana sih kalau kamera si sorry, ini baru kedengeran kali ya. Nah, kita ulang lagi. Nah, ini dia. Ini adalah contoh ketika kita record di malam hari dengan menggunakan kamera VCR X3 yang sudah di mod, mod, mood, mat, nah, seperti itulah pokoknya. Yang tentu saja hasil muatan ini disponsorin oleh Mas Wayan. Nanti CP-nya bisa cari di bagian deskripsi atau di bagian Instagramnya, ada di sini Instagramnya. Nah, ada dia, nanti ada link di deskripsinya juga, ada Instagramnya. Bagi yang mau beli aksesoris action cam di Bandar Lampung dan sekitarnya, ataupun mau mood mic eksternalnya berbagai merek kamera, bisa sama dia. Dan tentu saja hasilnya bagus kok. Yang kayak kalian lihat di video saya yang sebelumnya itu ketika di pagi hari, ini yang di malam harinya gitu. Kemarin dari Mas Wayan juga dia sempat nyaranin, Bang ganti dengan lensa GoPro aja kalau nggak salah 150 atau gimana gitu. Kalau nggak salah 150 ribuan ya. Jadi dia lensanya lebih, angle-nya lebih wide gitu, sama kayaknya lebih jernih kalau nggak salah kemarin dia bilangnya itu. Nah, ntar aja lah, kita belum begitu penting juga, pakai yang ada dulu aja. Nah, ya seperti janji saya sebelumnya, saya ingin menjelaskan sesuatu tentang penyakit-penyakit. Nah, hari ini, malam ini saya ingin menjelaskan tentang, ada si Mbak, ada Mbak, ada Tante, uh, mus, sabar, sabar, udah punya anak, baca lagi. Malam ini kita akan bahas tentang penyakit demam, atau yang sering kita dengar di dunia medis pembahasannya adalah febris, gitu kan? Febris hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan bla. Ada yang namanya long fever juga. Kalau long fever itu berarti demam secara berlebihan, dia jangka waktu panjang. Nah, kita bahas basicnya dulu. Demam. Demam ini, kalau teman-teman pengen tahu, sebenarnya adalah proses dari dalam badan kita untuk pembentukan antibodi gitu. Kalau teman-teman pengen tahu ya. Jadi demam itu dia bisa ada ketika badan kita merasa sistem imunitas kita mulai menurun, dan itu akan memperbaiki sistem imunitas kita. Jadi badan kita itu dengan cara adanya demam di situ. Tapi demam itu pun harus demam yang bisa ditoleransi, yaitu di bawah suhu 37,5. Tapi kalau sudah mencapai 38 derajat Celcius, itu artinya kita sudah mulai demam tinggi, dan artinya badan kita dia butuh bantuan untuk dilakukan penurunan suhu. Tuh. Nah, cara penanganannya ketika demam, mau anak-anak ataupun dewasa tuh agak berbeda ya, guys. Jadi kita ambil contoh yang dewasa dulu. Nah, untuk dewasa, dia yang perlu dilakukan adalah selalu berpakaian pakaian yang tipis. Pakaian yang tipis. Oke, bukan seperti bayangan kalian semua ya, pakaian tipisnya kayak gimana. Semua dalam hal ini adalah berpakaian secara minim, yaitu mungkin kalau kita di rumah cuma pakai singlet, pakaian daleman-daleman kayak gitu-gitu aja. Jangan diselimutin dengan selimut tebal. Dan juga biasanya pakai kaos kaki juga, pakai sarung tangan juga, pakai jaket tebal, diselimutin lagi. Yang ada malah makin tinggi demamnya, nggak akan turun-turun. Karena badan kita itu dia akan mencoba untuk menyesuaikan dengan suhu lingkungan yang ada di sekitar kita, guys. Jadi kalau badan kita diselimutin, otomatis kan berarti sekitar kita tuh anget tuh. Jadi ya nggak akan turun-turun suhunya, yang ada malah akan makin naik. Kalian pasti udah jadi orang tua ataupun pernah dengar tadi orang tua bilang kalau lagi demam kompres pakai air dingin. Kadang kalau anak itu bahkan dikasih pakai baju yang bajunya udah direndam pakai air dingin. Nah, itu bener. Bener itu kayak gitu caranya. Dia mencoba untuk mensuhu suhu badannya tuh untuk ditekan secara kalau kita bilang enaknya apa ya? Secara drastis gitu. Nah,
Efek-efek dari kejang ini ada berbagai macam. Yang pertama, ketika dia tidak ditangani secara benar, yang pertama itu akan menimbulkan sistem badan kita akan mulai ngedrop karena dia menyebabkan demam tinggi yang disebabkan oleh aktivitas di bakteri atau virus di situ. Yang kedua, jika demam tinggi tidak segera diatasi, ketika mau dewasa maupun anak kecil itu berpotensial ada yang namanya kejang atau kita sebut biasanya kejang demam di situ. Tapi ketika kita sudah dewasa, demam kejang disertai dengan demam itu potensinya kecil sekali. Mungkin kalau di persentase sekitar ya 10-20% lah. Sedangkan untuk anak-anak itu masih jauh lebih besar prosentasenya, teman-teman. Oke, masalah kejang. Terus yang ketiga adalah dehidrasi. Ketika orang mengalami demam, pasti sebagian besar dia akan mengalami dehidrasi berat karena dia sudah malas makan, malas minum, dan biasanya rata-rata demam. Wow, mati lampu guys, gelap banget. Nah, biasanya ketika dia demam tinggi gitu, dia akan disertakan dengan dehidrasi. Contohnya ketika ada juga beberapa teman-teman penderita yang dia mengalami diare hebat di situ. Ya, jadi dia diare, mencret, mual, muntah. Nah, itu disertakan karena tidak ada asupan gizi yang masuk ke badan dia. Nah, tidak adanya asupan gizi yang masuk ke badan dia, sedangkan proses dari asam lambung itu terus meningkat di situ. Jadi ibaratnya nih, lambung kita butuh makanan ya untuk digerus, ibaratnya bahasa enaknya kayak gitu aja lah ya. Terus tapi lambung kosong, nggak ada makanan yang ingin digerus, asam lambung meningkat di situ. Gitu cara gampangnya. Kita waktu lagi dinas, pulang dinas malam kemarin tuh kalau nggak salah ya, waktu mati lampu. Ini kan kita bahas lagi. Thank you. Nah, kemarin sempat kita sudah bahas ya teman-teman tentang yang namanya febris atau demam pada orang dewasa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi membahas tentang demam tapi dengan versi anak-anaknya. Seperti kita ketahui teman-teman, mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga kalau demam pada anak itu dia sangat beresiko tinggi. Beresiko tinggi dengan apa sih mas? Itu beresiko tinggi adanya timbul kejang demam. Ya, kejang demam pun ada beberapa kriteria, cuma saya nggak akan bahas secara detail, saya akan bahas secara garis besar aja di situ. Jadi kejang demam pada anak itu bisa disebabkan karena demam yang terlalu tinggi. Di sini saya ulangi lagi, demam itu adalah sebenarnya dia proses dari suatu badan kita untuk melawan suatu penyakit. Jadi dia dengan cara suhu badan kita ini meningkat lebih tinggi. Tapi harus sesuai dengan toleransi yang ada, yaitu kalau orang dewasa dia di batas maksimal 38 kalau di diri kita. Tapi kalau untuk anak-anak dia di jangan sebenarnya hampir sama sih 38,5 itu juga. Cuman ketika anak-anak sudah mencapai suhu 39 derajat itu sangat rentan sekali dia yang namanya kejang. Will not buat teman-teman semua, kejang demam itu sangat apa ya saya bilang, dia sangat jarang sekali terjadi pada orang dewasa. Ya, dia sangat jarang sekali jadi pada orang dewasa. Jadi buat teman-teman yang mengalami, ada saudara yang mengalami kejang disertai dengan demam itu jarang banget. Yang ada itu biasanya dia kejang tapi penyebabnya bukan demam. Itu akan beda cerita. Itu akan bisa jelasin nanti di next yang nextnya lagi. Biasanya kalau kayak gitu disebabkan dengan gangguan saraf simforis otak di situ. Cuman saya nggak akan bahas di situ. Yang kita bahas sekarang adalah dari demamnya, teman-teman. Nah, saran buat teman-teman, terutama untuk orang tua sudah punya anak, harus punya termometer suhu. Ya, minimal harus punya. Termometer suhu itu murah kok, nggak sampai 50.000 juga ada dapat di situ. Jadi harus beli, jangan sampai enggak. Karena nanti kita sebagai tim medis juga menanyakannya demam itu juga dari situ. Ada demamnya berapa di rumah, suhunya berapa, sudah dikasih obat belum. Nah itu pertanyaannya gini. Jadi secara garis besar untuk anak-anak
dia akan terjadi kejang jika suhunya 39,5 ke atas. Ya, cara ngatasinya gimana sih mas? Kalau di rumah cukup kasih obat penurun demam. Yang pertama, cari obat penurun demam, bisa dari paracetamol sirup atau obat penurun demam lainnya. Jadi sesuaikan dengan dosisnya, sesuai berat badan anak. Nah, nomor 2, untuk anak-anak selalu gunakan pakaian yang minim seperti orang dewasa pada umumnya. Yang ketiga, beli aja seperti kayak bye-bye fever kayak gini foto gambarnya nih. Nih, kan? Ini contohnya bye-bye fever. Terus yang kedua, yang selanjutnya atau tadi sampai bye-bye fever ya. Nah, dari bye-bye fever itu kalaupun anda nggak mau, minimal kasihlah baju yang terbuka. Nggak perlu takut masuk angin. Justru kalau dia tetap ditutupi dengan pakaian-pakaian tebal, si demam itu nggak akan turun-turun guys. Dia akan tetap naik malah yang ada gitu. Nah, kalau dia masih suhunya masih tinggi, terpaksa harus dikasih obat penurun demam lewat pantat. Nah, obat penurun demam lewat pantat ini dia tidak dijual bebas. Jadi teman-teman harus segera ke pusat kesehatan terdekat. Bisa ke klinik, bisa ke mantri, ataupun bisa langsung ke rumah sakit di situ. Nah, obatnya kayak gimana sih? Obatnya kayak gini nih. Nah, ini namanya Dumin 125 atau ada yang versi 250 mg-nya. Tergantung dari dosis dan umur dewasa dari si anak itu. Lalu, itu hanya untuk demam ya. Jadi obat ini dikasih ketika hanya demam tinggi yang tidak bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Biar turun demam juga cepat di situ. Dia pakai obatnya ini. Nah, selanjutnya adalah ketika dia demam disertai dengan kejang si anak, ataupun dia nggak demam tapi disertai dengan kejang si anak. Itu ada beda lagi. Itu beda lagi guys. Obatnya kayak gini nih. Nah, ini namanya Stesolid Sub atau Suppositoria. Versinya juga sama, ada 125, ada 250 versinya di situ. Tergantung dari kebutuhan mana yang akan dibutuhkan di situ. Nah, itu dia. Itu dia adalah perbedaannya atau cara-cara penanganan pada kejang demam anak ataupun demam pada anak yang tidak disertai dengan kejang. Intinya satu, kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang yang di rumah yang pendampingnya si pasien harus lebih tenang, karena kalau kita nggak tenang ya ada pikiran kita sudah gupek duluan. Sebenarnya pola pikir itu yang perlu dirubah dari ibu-ibu. Oke? Nah, sementara kayak gitu dulu aja. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan hubungin lewat komen di kolom komentarnya. Ini mau kemana sih? Aduh. Nah, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Dan juga kalau demi kemajuan channel saya minta tolong dukungan teman-teman untuk selalu ketik tombol subscribe-nya, like, dan juga share agar video ini bisa diketahui oleh semua orang. Dan oke, kayaknya guys sampai di sini aja ya guys ya. Kita sudah mau pulang dan mau sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap sehat, tetap semangat, salam sejahtera, salam sehat buat semua orang. Ciao.